Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Perbedaan Laju Infiltrasi pada Lahan Hutan Tanaman Industri Pinus, Jati, dan Mahoni. Jurnal ini merupakan jurnal sumber daya alam dan lingkungan yang ditulis oleh Budianto dan kawan-kawan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mantika Lestari, mahasiswi semester 3 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nama saya Fadela Yunika Sari dengan NPM 19141515115. Alifas Karpenasi, NPM 1914151001. Nama saya Gani Kunari Putra dengan nomor pokok mahasiswa 1954 1510 19. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu proses masuknya air secara vertikal ke dalam tanah atau infiltrasi sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya air di dalam tanah. Salah satu contoh lahan yang penggunaannya dinominasi oleh suatu vegetasi tertentu adalah hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri dikembangkan pemerintah karena permintaan kayu yang meningkat sejak tahun 1980. Kayu sudah menjadi bagian penting dalam masyarakat. Menyadari kebutuhan kayu, maka masyarakat memilih untuk merehabilitasi wilayah yang sangat luas sebagai akibat dari praktek penebangan yang tidak tepat. Kebijakan rehabilitasi difokuskan pada pengembangan hutan tanaman industri. Namun demikian, dalam penerapannya, keberhasilan pembangunan hutan tanaman industri ternyata masih rendah, hanya 2,3 juta hektar dari 6,2 juta hektar yang ditargetkan. Vegetasi yang umum digunakan di Indonesia adalah Pinus, Pinus mercusii, Jati, Tectona grandis, dan Mahoni, Swietenia macrophylla. Melalui penelitian ini nantinya akan diketahui lahan vegetasi hutan tanaman industri yang memiliki nilai laju infiltrasi tertinggi. Kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan vegetasi bagi para pelaku industri perkayuan, di mana akan diperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu produksi kayu dan rehabilitasi atau keberlanjutan lahan kemudian. Metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat contohnya seperti double ring, infiltrometer, penjepit dan tang, mistar, ember, palu, stopwatch, GPS, soil sampling auger, dan soil sampling ring. Bahan, contohnya seperti air dan lahan vegetasi HTI Pinus, Jati dan Mahoni dengan data sekunder artikel dan jurnal. Peta administrasi Kota Batu dan Kabupaten Malang pada kontur dan jenis tanah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2014 pada lahan HTI berada di kawasan wisata Songgrit dan Desa Songokerto, Kota Batu, dengan lahan HTI berada di Taman Kota Batu dan lahan HTI Pinus di dalam kawasan perumahan Riverside, Kecamatan Bimbing, Kabupaten Malang. Selanjutnya, penetapan perlakuan. Pengukuran laju infiltrasi setiap lahan HTI dilakukan 3 kali pengulangan, sehingga diperoleh 9 kali pengamatan. Pengambilan sampel tanah pada tiap lahan HTI juga dilakukan sebanyak 3 kali dengan lokasi yang sama. Pengambilan sampel tanah dengan cara menentukan sampel acak sederhana, seperti sampel random sampling. Selanjutnya, parameter yang diamati. Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi seperti tekstur tanah, berat isi tanah, kadar bahan organik, dan permeabilitas. Karakteristik lahan yang diamati yaitu luas lahan, kemiringan lahan, jenis tanah dan jarak pohon, jumlah tegakan perluasan, dan jenis vegetasi tumpang sari. Pengukuran pada penelitian ini yaitu dengan pengukuran infiltrasi, kemudian laju infiltrasi aktual, kemudian laju infiltrasi Horton. Selanjutnya, perbandingan hasil pengukuran laju infiltrasi aktual dengan Horton untuk mengetahui apakah metode infiltrasi yang digunakan benar-benar mendekati daerah yang diteliti. Harus diketahui hubungan antara laju infiltrasi aktual dengan laju infiltrasi Horton dengan uji korelasi dengan P banding 0,05 menunjukkan keeratan hubungan, dan uji regresi
menunjukkan pengaruh sebab akibat menggunakan SPSS dan Microsoft Excel 2010. Penetapan rancangan percobaan ini digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak atau RAK. Selanjutnya yang terakhir adalah analisa. Analisa pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu analisa laboratorium dan analisa statistik. Analisa laboratorium, bahan yang akan dianalisis berupa analisis tekstur, berat isi, kadar bahan organik, dan permeabilitas. Analisa statistik, data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh penggunaan lahan HTI berbeda terhadap parameter-parameter setiap fisik tanah yang diukur. Bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada tabel, lahan HTI pinus dan lahan HTI jati termasuk kelas tekstur lempung berdebu sehingga tergolong memiliki kecepatan laju infiltrasi sedang. Sedangkan lahan HTI mahoni termasuk kelas tekstur lempung berliat yang tergolong memiliki kecepatan infiltrasi yang lambat. Nilai berat isi tanah pada lahan HTI pinus sebesar 1,28 gram cm kubik atau tergolong laju infiltrasi lambat. Lahan HTI jati dan lahan HTI mahoni sebesar 0,98 gram cm kubik yang tergolong standar laju infiltrasi sedang. Kemudian lahan yang memiliki persentasi bahan organik terbesar terdapat pada lahan HTI mahoni yaitu sebesar 2,40% dan terkecil terdapat pada lahan HTI jati yaitu sebesar 1,92%. Keseluruhan lahan HTI tergolong dalam standar laju infiltrasi rendah. Selanjutnya adalah lahan dengan nilai permeabilitas tertinggi adalah lahan HTI pinus yaitu 28. Selanjutnya adalah lahan dengan nilai permeabilitas tertinggi adalah lahan HTI pinus yaitu 28,33 cmh yang termasuk dalam kecepatan laju infiltrasi sedang yaitu 19,98 sampai 63 cmh, diikuti dengan lahan HTI mahoni yaitu 10,60 cmh dan terendah lahan HTI jati yaitu 8,20 cmh yang keduanya termasuk dalam golongan laju infiltrasi agak lambat yaitu 4,98 sampai 19,93 cmh. Selanjutnya, pada tabel analisa hasil pengukuran infiltrasi dapat dilihat bahwa pada lahan HTI pinus yang menunjukkan korelasi positif antara sifat fisik tanah atau tekstur tanah dan permeabilitas dengan laju infiltrasi aktual. Sedangkan lahan HTI jati dan lahan HTI mahoni tidak menunjukkan korelasi positif dengan laju infiltrasi aktual. Nah, hasil pengamatan laju infiltrasi aktual menunjukkan bahwa lahan HTI pinus mempunyai laju infiltrasi paling tinggi dan laju infiltrasi terendah pada lahan HTI jati. Selanjutnya adalah laju infiltrasi Horton, di mana Horton yaitu suatu keadaan yang menggambarkan keadaan infiltrasi ketika hujan berhenti, perbaikan kapasitas infiltrasi dimulai. Bisa kita lihat bahwa berdasarkan uji korelasi pada lahan HTI pinus diperoleh R sebesar 0,98, lahan HTI jati dan lahan HTI mahoni sebesar 0,99, kemudian diperoleh lagi nilai regresi untuk lahan HTI pinus sebesar 0,96, lahan HTI jati dan lahan HTI mahoni sebesar 0,98. Sehingga laju infiltrasi aktual dan laju infiltrasi Horton memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga metode infiltrasi Horton dapat digunakan untuk memperkirakan laju infiltrasi pada ketiga lahan HTI tersebut. Dari penelitian dapat ditarik 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pada lahan HTI pinus diperoleh laju infiltrasi tertinggi, kemudian lahan HTI mahoni, dan yang terendah adalah lahan HTI jati. Kesimpulan yang kedua yaitu lahan HTI pinus menunjukkan korelasi positif antara sifat fisik tanah yaitu tekstur tanah dan permeabilitasnya dengan laju infiltrasi aktual, sedangkan pada lahan HTI jati dan lahan HTI mahoni
dia tidak menunjukkan korelasi yang positif di mana lahan HTI pinus termasuk dalam kelas tekstur lempung berdebu. Tergolong standar, laju infiltrasinya yaitu sedang, dan nilai permeabilitasnya itu tertinggi yaitu 28,33, termasuk pada golongan laju infiltrasi sedang. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah berdasarkan hasil uji korelasi dan uji regresi antara laju infiltrasi dan laju infiltrasi Horton diperoleh hubungan yang sangat nyata, sehingga metode infiltrasi Horton dapat digunakan untuk memperkirakan laju infiltrasi pada ketiga halan HTI tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.